Pemirsa, benarkah tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia dampak pemberlakuan PPKM? Lalu bagaimana dengan kesuksesan vaksinasi dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia? Selengkapnya kami bahas dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Ya, sudah bersama kita ada Dr. Mas Dalina Pane, epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat sore, Ibu Mas Dalina. Halo Natasha. Iya Bu, ini juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito sudah mengatakan kemungkinan adanya gelombang ketiga COVID-19. Menurut Anda seperti apa? Saya belum bisa memprediksi ya, karena epidemiolog itu tidak terbiasa sebenarnya memprediksi jauh ke depan. Tetapi kita mengamati hari demi hari dan memang di beberapa negara tetangga kita terjadi serangan Delta juga, sama seperti Indonesia. Tentang puncak sendiri, sebenarnya pada penyakit yang ditularkan dari orang ke orang atau human to human transmission, itu ada pola yang disebut sebagai propagated. Jadi ada beberapa puncak yang akan terjadi. Tetapi pada setiap puncak tentu ada penyebabnya. Nah, maka yang harus kita antisipasi adalah jangan sampai penyebab tersebut itu kemudian masuk ke Indonesia. Hmm. Beberapa negara juga tidak pernah ada puncak, jadi tidak pernah sampai second wave, third wave, dan lain-lain ya. Jadi ini yang harus terus kita jaga. Tetapi kalau satu saat terjadi unusual epidemic event atau peningkatan yang tidak biasa, maka para epidemiolog akan menginformasikan kepada pemerintah, baik epidemiolog yang ada di pemerintah maupun epidemiolog yang berada di luar pemerintah. Artinya kalau seperti kemarin itu ya tiba-tiba saja begitu ya datang varian Delta. Ini kan merupakan unusual events begitu ya. Nah, ini kemudian apa yang harus dipersiapkan atau apa antisipasinya? Ya, jadi apapun jenis variannya sebenarnya metodologi atau teknik pengendaliannya sama. Yang pertama tentu kita harus jaga pintu masuk. Jadi menjaga pintu masuk ini terutama dari varian of concern dan varian of interest. Kemudian yang kedua, genome sequencing harus rutin dilakukan untuk melihat apakah varian-varian baru sudah mulai masuk ke Indonesia dan di mana. Kemudian yang ketiga, jika kemudian terjadi peningkatan kasus dan peningkatan kasus itu tidak terjadi secara tiba-tiba, maka yang harus dilakukan tentu seperti yang kemarin pengetatan. Nah, pengetatan ini juga tidak harus lama. Jadi 2 kali masa inkubasi cukup untuk pengetatan. Setelah itu mulai dilonggarkan terbatas seperti sekarang. Saya kira intervensi yang kita lakukan sudah cukup baik. Tetapi yang utama adalah pemerintah harus memperkuat 3T, ditambah vaksinasinya harus dikejar targetnya. Kemudian masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan, tetap gunakan masker, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan dan tidak harus keluar rumah kalau tidak sangat penting. Artinya memang ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa saat ini pemberlakuan PPKM sebenarnya efektif begitu ya Ibu ya untuk mengatasi atau menangani lonjakan kasus COVID-19 terutama karena varian Delta kemarin. Nah, kemudian kan akhirnya dilonggarkan lagi begitu. Apakah ini nantinya tidak akan berdampak terhadap resiko peningkatan lonjakan kasus lagi? Kalau terhadap peningkatan dan penurunan kasus tentu akan berdampak. Tetapi seberapa besar? Karena COVID sendiri tentu tidak akan hilang dalam waktu dekat ini. Tetapi bagaimana dia bisa dikendalikan? Artinya jumlah kasus harus berada pada angka tertentu, tidak boleh sangat tinggi dan harus bisa terkendali. Kemudian angka kematian juga harus serendah mungkin. Kemudian testing harus tetap dijalankan dengan adekuat dan positivity rate dari hasil testing itu harus kurang dari 5%. Dan yang masuk rumah sakit
harus sedikit, tidak boleh banyak. Harus kurang dari 15% dari total kasus. Nah, jadi kalau itu semua bisa dikendalikan, maka sebenarnya itulah yang disebut sebagai kita hidup bersama COVID. Nah, Tidak perlu khawatir dengan peningkatan yang tiba-tiba. iya, kalau boleh menganalisa, menurut Anda evaluasi dari penanganan COVID selama ini, baik dari 3T-nya, kemudian juga, pengawasan pasien selama isoman dan juga vaksinasi seperti apa? Ya, kalau kita lihat ada 2 hal yang masih menjadi catatan kita. Yang pertama adalah jumlah vaksinasi, cakupan vaksinasi kita yang masih belum mencapai target. Mhm. Targetnya kan Agustus sebenarnya harusnya sudah 2 juta per hari. Jadi sampai saat ini kita masih sekitar 25%, masih cukup jauh dari 70%. Nah, ini yang harus dikejar oleh pemerintah. Kemudian yang kedua testing. Testing kita ini masih ada gap yang besar antara suspek dengan kapasitas testing. Setiap hari pemerintah mengumumkan di media berapa jumlah suspek hari ini dan kemudian berapa testing yang dilakukan hari ini. Dan selisihnya cukup besar gitu ya. Nah, ini yang masih menjadi PR. Bagaimana semua suspek harus bisa dites secepat mungkin sehingga intervensi yang dilakukan itu bisa lebih efektif. Kemudian yang ketiga tracing. Nah, ini tracing juga kemarin sangat masif, tapi saat ini mulai agak mengendur gitu ya. Jadi intervensi Satgas di tracing ini masih kurang dari 80%. Hmm. Mereka-mereka yang terkonfirmasi bisa di tracing sampai dengan isolasi dan karantina. Dan kemarin juga Pak Menkes menginformasikan bahwa masih ada kasus-kasus konfirmasi dan kontak erat yang masih berjalan-jalan Ya, ke mall, kemudian di betul. berbagai tempat-tempat publik. Nah, ini menandakan tracing kita belum berjalan secara efektif. Itu catatan kita terhadap pelaksanaan PPKM. Dan satu lagi, sepertinya 1 bulan, 1,5 bulan terakhir ini pergerakan penduduk sudah kembali seperti sebelum pengetatan ya. Jadi seperti tidak ada pembatasan. Dan kita lihat tempat-tempat wisata juga sudah sangat padat gitu ya. Seperti Pantai Kuta kemarin, itu catatan-catatan kita. Di samping juga hari ini diumumkan adanya klaster-klaster sekolah ya. Walaupun catatan kita adalah klaster sekolah itu ternyata didapat dari hasil survei. Mestinya klaster sekolah itu didapatkan dari hasil penyelidikan epidemiologi. Apakah itu benar klaster sekolah atau tidak? Dan jumlah kasusnya kalau saya lihat melebihi dari estimasi kami ya, sekitar 25% dari total kasus sejak PTM atau pembelajaran tatap muka pertama dilakukan. Jadi itu yang harus diverifikasi kembali. Oke, baik. Jadi, sebenarnya saat ini yang harus kita waspadai adalah adanya, pergerakan orang ataupun mobilitas bagi orang-orang yang sebenarnya terpapar COVID, tetapi sudah mulai beraktivitas kembali dan juga, klaster sekolah ini yang menjadi catatan begitu ya, Bu, ya. Nah ini, sebenarnya kan angka dari penderita COVID-19 saat ini sudah jauh sekali menurun. Ini artinya pertanda dari 3T-nya yang tidak efektif atau artinya jangan-jangan tidak terdeteksi begitu ya? Ataukah memang PPKM-nya yang efektif? Ya, tadi sudah saya sebutkan keberhasilan dari penurunan kasus ini tentu bersumber atau kontribusinya dari berbagai faktor. PPKM tentu memberikan kontribusi terhadap pembatasan mobilitas. Kemudian 3M juga pasti memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah kasus. Tetapi catatan kami juga jumlah kasus yang diumumkan pemerintah itu sedikit underreported, sekitar 19,7% underreportednya dibanding dengan kasus yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang juga jadi PR kita. Karena cukup banyak laboratorium itu yang tidak terkoneksi dengan sistem pencatatan pelaporan pemerintah yang resmi. Apalagi sekarang dengan Kemenkes 441 kalau tidak salah, tes diagnostik itu bisa dengan menggunakan RDT atau Rapid Diagnostic Test, tidak harus PCR.
banyak lab-lab kecil yang kemudian melakukan lab test ya, tetapi tidak masuk ke sistem informasi nasional. Mhm. Ini beberapa negara bahkan seperti Cina yang sudah berhasil mengendalikan COVID-19 kan sudah juga mengalami gelombang ketiga juga begitu ya. Nah ini bagaimana dengan Indonesia yang mengalami beberapa catatan-catatan tadi seperti sudah mulai ada lagi klaster sekolah, kemudian rendahnya tracing, banyaknya orang yang berkeliaran walaupun menderita COVID-19. Seberapa rentan Indonesia dengan gelombang ketiga ini, Bu? Ya, artinya kalau kami lihat sepanjang dia tidak ada unusual epidemic event, maka kasus ini akan naik turun secara normal saja. Dan kita berharap kita tidak sampai kepada transmisi level yang tertinggi. Kalau transmisi level 1 gitu ya, atau di bawah level 1 itu sudah oke lah untuk Indonesia sampai kemudian herd immunity itu didapatkan baik melalui vaksin maupun melalui infeksi yang terjadi saat ini. Apakah akan terjadi gelombang ketiga? Kita berharap tidak. Ya, sepanjang strategi dan pencegahan, strategi pengendalian dan pencegahan itu memang ketat dilakukan. Karena itu kita juga memohon kepada para petugas di lapangan untuk tidak pernah letih terus mengingatkan masyarakat dan juga kita saling mengingatkan itu juga menjadi penting. Mhm. Karena Jadi kadang-kadang kita sering khawatir ya kalau mengingatkan orang lain. Tapi untuk 3M kita memang harus saling mengingatkan karena itu juga berdampak pada kita. Dan kami berharap bahwa sistem informasi Peduli Lindungi itu bisa juga menjadi alert bagi kita. Kalau kemarin yang hitam-hitam hanya bisa dibaca oleh pemerintah, kita berharap ke depan kita juga bisa tahu orang-orang di sekitar kita apakah aman ataukah tidak. baik, kita akan lanjutkan lagi Bu Mas Dalina dengan dialog Nusantara Petang usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.